Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem informasi yang membentuk suatu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Contoh sistem informasi manajemen seperti yang pertama, sistem informasi pengendalian inventory atau Inventory Control Information System. Yang kedua, sistem informasi produksi atau Manufacture Information System. Yang ketiga, sistem informasi keuangan atau Finance Information System. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia atau Human Research Information System. Yang kelima, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Selanjutnya kita ke sejarah perkembangan teknologi informasi. Secara teknologi informasi diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu, alat tulis. Seiring berkembangnya waktu, penulisan yang awal mulanya dari tanah liat, batang, kulit payu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Pada masa ini digunakanlah sistem perhitungan yang agak kompleks sehingga manusia perlu menggunakan alat bantu yang lebih baik untuk membantu menghitung. Sebagai contoh, sempoa. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai diketemukannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Sedangkan sejarah perkembangan perangkat keras itu yang pertama, menurut Blismer tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk manipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Jadi dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Dari ketiga definisi tadi dapat kita simpulkan 3 istilah penting, yaitu input, data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing EDP. Literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3 hal. Pertama, data yang diolah, kedua, penggunaan, ketiga, kapasitas dan ukurannya, dan generasinya. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi komputer dialog, komputer digital, dan komputer hybrid. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer. Yang kedua, komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi pertama, komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, komputer super. Sedangkan berdasarkan generasinya, generasi pertama itu pada tahun 1946 sampai 1958, generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1964, yang ketiga 1964 sampai 1970, yang keempat 1979 sampai sekarang. Jadi untuk generasi kelima itu sampai sekarang. Sedangkan pada awal mulanya perangkat lunak atau software, atau kita ke sejarah perkembangan software pada awalnya adalah sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer, atau perangkat lunak merupakan suatu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Sejarah perkembangan perangkat lunak
pada tahun era 70-an sampai 80-an. Komputer telah banyak digunakan juga oleh para kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan. Sebuah perangkat lunak menyelesaikan banyak pengguna. Multi-user secara cepat langsung pada era ini dimulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program pemroses dengan data yang diproses. Secara perkembangan perangkat lunak, yang pertama pada tahun 1940 sampai 1960 ada proses batch, distribusi terbatas, pembuatan khusus. Sedangkan pada tahun 1970, 19 sampai 80 pertama ada multi-user, kedua real-time, ketiga database, keempat produk perangkat lunak. Lalu yang ketiga pada tahun 1980 sampai 1990 sistem tersebar penanaman kecerdasan. Kedua perangkat lunak murah. Lalu yang keempat pada tahun 1990 sampai 2000 yang pertama sistem desktop, yang kedua teknologi objek, yang ketiga sistem pakar, yang keempat pemrosesan paralel, yang kelima jaringan komputer. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu atau automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke satu kecerdasan buatan. Sedangkan pada era tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Sedangkan untuk sejarah perkembangan perangkat lunak itu dan hubungan sistem informasi dan teknologi informasi itu yang pertama istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas dan di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan atau demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari, sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama penghematan waktu atau time saving, kedua penghematan biaya atau cost saving, yang ketiga peningkatan efektivitas atau effectiveness, yang keempat pengembangan teknologi atau teknologi development, yang kelima pengembangan personal atau staff development. Untuk sistem informasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sistem pemrosesan transaksi atau sistem informasi yang terkomputerisasi, yang kedua sistem otomatisasi kantor dan sistem kerja pengetahuan, yang ketiga sistem informasi manajemen, yang keempat sistem pendukung keputusan, yang kelima sistem ahli dan kecerdasan buatan, yang keenam sistem pendukung keputusan kelompok, yang ketujuh sistem pendukung eksekutif. Sedangkan sistem informasi manajemen, kita aja ke manajemennya dulu. Manajemen adalah proses perencanaan atau pengorganisasian atau pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Komponen-komponen manajemen seperti planning, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integrasi, training, evaluasi. Ciri-ciri manajemen yang pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan atau manajemen as a science adalah sifat interdisipliner yang mana pergunakan bantuan dari ilmu sosial, filsafat, dan matematika. Yang kedua, manajemen sebagai suatu sistem adalah tenaga kerja yang terdiri dari beberapa komponen bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu fungsi atau manajemen as a function adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain. Yang keempat, manajemen sebagai suatu proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Yang kelima, manajemen sebagai suatu profesi adalah suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu, antara lain profesi di bidang kedokteran, teknik, dan misalkan hukum. Yang keenam, manajemen sebagai kumpulan orang adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi, antara lain kelompok pemimpin atas kepada pemimpin tengah atau pemimpin bawah. Selanjutnya, sarana manajemen. Yang pertama adanya manusia, yang kedua uang, yang ketiga materi, yang keempat alat atau mesin, yang kelima metode, yang keenam pasar. Jadi sistem informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sedemikian rupa sehingga tercapai suatu keputusan yang didasarkan kepada pendekatan sistem. Sedangkan komponen-komponen dari sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi pengolahan. Yang pertama, sistem operasional dan manajemen. Yang ketiga, sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, Common Database atau CDB, merupakan pusat dari keseluruhan sistem dan berisi seluruh data serta informasi yang dihasilkan oleh sistem operasional dan administrasi. Yang keempat, sistem penelusuran informasi retrieval system. Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga data, keempat prosedur, yang kelima manusia. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.